A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati guru-guru kita yang hadir di sini, ibu-ibu kita, ibunda kita yang saat ini membersamai kita, yang saya hormati, yang saya cintai, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aqsa, Majelis Taklim hari Sabtu gitu ya. Alhamdulillah kembali Allah memberikan karunia kepada kita semua. Salah satunya adalah karunia sehat, karunia iman, karunia kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita semua yang bisa hadir di majelis ini, yang insya Allah kita bersama-sama menjemput rahmat Allah, dan tentunya doa dari para malaikat yang mengelilingi kita pada pagi hari ini siap mendoakan kita dan juga memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Salawat serta salam mari kita terus agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh bagaimana menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang tentunya semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Al-Quran itu sesuatu yang terus menarik tentunya bagi orang-orang beriman. Dan terkait dengan mukjizat itu berbagai macam gitu ya tentunya. Ada mukjizat yang memang hanya khusus diberikan kepada para nabi dan rasul, seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika dibakar gitu ya, apinya menjadi dingin karena perintah Allah. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau punya kemampuan berbicara gitu ya, memahami bahasa hewan. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mampu gitu ya menghadapi bahtera yang sangat luar biasa, yang kemudian membangun sebuah kapal yang besar. Dan tentunya ada itu diberikan hanya khusus bagi Nabi dan Rasul. Ada satu mukjizat yang itu bisa kita dapatkan ketika kita tentunya berinteraksi dengannya, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran itu sebuah mukjizat yang tentunya kalau kita dapatkan, ya, kalau hati kita sudah terpaut dipengaruhi dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pengaruh dari mukjizat itu. Itu terkait mukjizat ya ibu sekalian. Dan tentunya interaksi kita terhadap Al-Quran itu bermacam-macam. Misalnya salah satunya ya, pertama adalah tilawah. Tilawah itu merupakan pintu gerbang dalam kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Al-Quran. Kenapa? Dengan membacanya saja, kita satu huruf sudah mendapatkan 10 pahala. Nah, jadi tilawah itu pintu gerbang untuk masuk gitu ya, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian tentunya agar supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak, nah, dalam membaca pun ada adabnya. Yang namanya tilawah itu tidak sekedar membaca memang, tetapi ada faktor ta'abud di situ, ada faktor ittiba di situ, mengikuti. Kemudian tentunya ada adabnya gitu ya. Ketika kita tilawah Al-Quran,
dalam kondisi suci. Berarti apa itu? Sebagai wujud penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kemudian menyiapkan hati. Agar supaya apa? Hati kita itu siap menerima ayat-ayat Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu atau tilawah itu tidak seperti kita membaca buku. Karena memang yang kita baca adalah ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyiapkan diri tadi ya dalam kondisi suci, kemudian menyiapkan hati untuk siap menerima ayat-ayat Al-Quran di situ. Kemudian juga berupaya untuk khusyuk. Artinya baca Quran tidak sambil nonton TV misalkan gitu ya. Tapi kita memang fokus untuk tilawah Quran. Dan tentunya masih banyak ya adab-adab yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Itu baru tilawah. Itu salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan sekali lagi dengan membaca saja tentunya Allah sudah memberikan pahala yang sangat besar. Karena dari satu halaman itu kita sudah nggak mampu menghitung hurufnya berapa. Gitu. Kemudian yang kedua tazkiyah. Bentuk yang kedua itu tazkiyah. Artinya apa? Kita berupaya untuk mensucikan hati kita. Wadah menerima ayat Al-Quran itu adalah hati. Maka hati ini harus kita bersihkan. Dari apa? Tentunya dari dosa-dosa dan maksiat. Karena dosa maksiat itu bisa menghalangi kita untuk tadi ya menyerap ayat-ayat Al-Quran, menerima cahaya Al-Quran, itu menghalangi dosa-dosa kita maksiat. Makanya kita berusaha untuk tazkiyah, menghindari dosa maksiat gitu ya. Tapi kita memperbanyak kebaikan, kejujuran, akhlak yang baik. Nah, itu semua akan membantu memudahkan kita dalam menerima ayat-ayat Al-Quran. Itu tazkiyah. Kemudian juga taklim. Jadi Al-Quran itu kan dihadirkan untuk membimbing manusia. Al-Quran dihadirkan sebagai petunjuk manusia dalam hidup, gitu ya. Maka khairukum man ta'amal Quran wa 'allamah, gitu ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi forum-forum atau majelis-majelis gitu ya, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, itu Allah berjanji gitu ya akan menurunkan sakinah, rahmat sakinah di tengah-tengahnya, gitu. Dilingkupi. Jadi sakinah rahmat itu tidak diturunkan, hanya diturunkan begitu, tetapi melingkupi. Melingkupi berarti semuanya. Kalau hanya diturunkan, kalau pas turun di pojok, yang tengah nggak dapat. Jadi melingkupi, dilingkupi oleh rahmat Allah di situ. Jadi majelis Al-Quran itu adalah majelis yang sangat mulia. Makanya ketika kita membuka sebuah majelis gitu, hatta itu misalkan ibu sekalian rapat misalkan gitu ya, rapat majelis pengurus majelis taklim Al-Aqsa misalkan gitu ya, bukalah dengan tilawah Quran. Walaupun itu rapat, tapi kan rapat itu kebaikan, membicarakan nih bagaimana nih gitu ya, memakmurkan masjid gitu, bagaimana ibu-ibu majelis taklim bisa hadir di sini dan seterusnya, itu kan sebuah kebaikan. Maka bukalah dengan tilawah Quran. Karena sekali lagi gitu ya, Allah berjanji barang siapa di dalam majelis ya dibacakan ayat syukur, maka Allah akan melingkupi rahmatnya, sakinahnya kepada kita semua. Jadi taklim gitu ya, kita sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi berarti Masya Allah gitu ya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian tadabbur. Nah ini juga demikian gitu ya Ibu sekalian. Tadabbur itu
jembatan antara hati dan ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan tadabbur kita akan mendapatkan banyak hikmah, banyak petunjuk, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan tadabbur Al-Quran, maka insya Allah akan ada perubahan dalam hidup kita. Karena banyak orang yang rajin tilawah, tapi ternyata hidupnya nggak berubah. Itu kenapa ya? Salah satunya karena tidak ditadaburi. Yang dibaca artinya apa nggak ngerti gitu. Walaupun sekali lagi tilawah pun itu sudah menjadi pintu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Al-Quran. Gitu. Jadi tetap dapat pahala. Cuman banyak orang yang tilawah tetapi tidak merubah cara berpikir, perilaku gitu ya. Tilawah tetapi omongannya kok nyakitin sih misalkan. Banyak kan orang yang seperti itu. Gitu. Nah itu karena sekali lagi gitu ya, salah satunya karena tidak ditadaburi. Nah, tentunya tahapan-tahapan mentadaburi Al-Quran itu yang pertama kali adalah mencintai Al-Quran itu sendiri. Jadi kita cinta dulu, seneng gitu ya. Dan tentunya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu juga merupakan langkah awal untuk kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita terus belajar, memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu sangat penting. Gitu. Walaupun misalkan gitu ya, usia kita sudah samalah gitu ya, usia yang agak lanjut gitulah. Memang agak susah gitu ya. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Yang penting belajar, pokoknya belajar terus, maka nanti Allah akan mudahkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga menghadirkan tujuan dalam kita tilawah Al-Quran. Tujuannya apa sih? Emang mau banyak-banyakan, misalkan gitu ya. Nah, Al-Quran itu tidak menuntut kecepatan, tetapi menuntut ketekunan dari para pembacanya. Kata ibu-ibu sekalian membaca, kata ibu-ibu sekalian menghafal Quran, itu tidak dituntut masalah kecepatan. Jadi sebelum kita itu belajar gimana sih caranya, metodenya kan kadang-kadang gitu ya. Kalau menghafal Quran tuh, gimana sih metode yang paling bagus, caranya dan seterusnya. Itu bagus kita pelajari, tapi itu nomor 2. Nomor 1-nya apa kuncinya? Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah amal yang konsisten. Metode secanggih apapun, kalau enggak konsisten, amal itu maka akan berhenti di tengah jalan. Gitu. Jadi tadi tadabbur ya yang keempat ya. Tadabbur itu menghadirkan tujuan dalam kita tilawah Quran. Kita mau ngapain sih gitu ya? Diluruskan gitulah. Bismillah, aku ingin bersama Allah, aku ingin merasa langsung berinteraksi dengan Allah gitu. Itu dihadirkan. Kemudian apa? Berupaya untuk memahami kosakata yang kita baca. Dan itu sangat dibantu kalau sekarang Al-Quran itu kan banyak Bu ya. Ada yang perkata artinya gitu ya. Walaupun tetap belajar bahasa Arab bagus. Karena itu bahasa Al-Quran. Tetapi sambil berjalan kita bisa membaca Al-Quran yang sekarang ini sangat banyak modelnya. Itu sangat membantu sekali gitu ya, belajar kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Nah di situ kemudian merasa diajak bicara Allah SWT, itu ketika kita tadabbur. Dan interaksi yang terakhir bentuknya yaitu tahfiz, yaitu menghafal Al-Quran tadi. Ya. Jadi Ibu sekalian, menghafal Al-Quran itu tidak sekedar kita mampu membaca tanpa melihat. Kalau menghafal itu kan ya tidak membaca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Enggak sekedar begitu. Berarti itu kalau hafal itu kan membaca tanpa melihat gitu ya. Tetapi menghafal Al-Qur'an itu tidak sekedar begitu. Tetapi kita akan menambah memori ayat-ayat Al-Qur'an yang kita simpan di dalam otak kita. Jadi kalau sudah seperti hanya kalau kita setiap hari disuguhi iklan TV. Di TV itu kan iklan lewat terus gitu ya. Sampai anak-anak kecil aja hafal. Itu karena apa? Tiap hari mendengar itu. Maka yang keluar yaitu iklan begitulah gitu. Sekarang yang ngetren apa ya iklan? Misalnya gitu. Apa itu? Indomie seleraku gitu ya. Itu anak kecil aja hafal. Nah, ketika kita memori dalam otak kita penuhi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka yang keluar itu nanti adalah ayat-ayat Al-Qur'an, gitu. Jadi itu salah satu gitu ya keutamaan atau pentingnya kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an. Gitu. Dan tentunya agar supaya cahaya ayat-ayat Al-Qur'an itu tersimpan di dalam dada kita. Gitu. Itu ketika kita menghafal Al-Qur'an. Jadi tentunya Ibu sekalian diawali dengan niat yang ikhlas. Ya, kita niatnya pengen lah gitu ya, bersama Allah. Karena menghafal itu mesti diulang-ulang. Siapa yang di sini canggih gitu ya, satu kali membaca terus hafal? Ada enggak Bu? Sekali membaca terus hafal ayat itu? Enggak kan? Mesti diulang-ulang aja lupa-lupa, gitu kan? Tapi enggak apa-apa, dinikmati aja Bu. Berarti apa? Kita itu dikasih kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Ya. Jadi itu gitu ya. Jadi Ibu sekalian jangan kalau kita tujuannya salah, menghafal Al-Qur'an itu terasa berat. Mesti berat, terasa berat, kemudian mudah lelah, terus berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau kita mengikhlaskan niat kita itu ingin bersama Allah, kan kita ngulang-ngulang itu berarti kita bersama Allah tuh. Gitu. Bukan karena dunia, bukan karena kita pengen mendapatkan gelar macam-macam gitu ya. Karena kita pengen ayat-ayat Al-Qur'an cahayanya tertanam di dalam hati kita, maka kita luruskan niatnya, maka insya Allah kita tidak akan merasa berat dalam menghafal. Tapi justru merasa ringan. Gitu. Karena itu bentuk cinta kita kepada Al-Qur'an gitu ya. Dan itu bentuk interaksi yang kelima tadi ya, terakhir, yaitu tahfiz atau menghafal Al-Qur'an nih di sini. Ya, jadi yang terpenting saya lagi kalau menghafal Al-Qur'an itu fondasinya 2. Hati yang kuat. Kemudian yang kedua, amal yang konsisten. Sekali lagi, Al-Qur'an tidak menuntut kecepatan, tetapi menuntut ketekunan. Jadi pakai metode apapun tadi ya. Jangan buru-buru bertanya metodenya yang bagus yang kayak apa Bu gitu. Kok bisa gitu, metodenya caranya gimana gitu. Itu kedua, yang pertama ya tadi fondasinya. Hati kita kuatkan bahwa kita menghafal itu pengen tadi menambah memori di dalam otak kita Al-Qur'an, kemudian pengen menyimpan ayat-ayat Al-Qur'an cahayanya di dalam hati kita. Itu fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka kita tidak akan mudah menyerah. Maka kita tidak akan mudah lelah. Gitu. Kan memang kadang-kadang, kenapa? Tidak menuntut kecepatan, tetapi menuntut ketekunan. Jadi tekun aja walaupun sedikit terus. Apapun itu. Gitu ya. Jadi kita melihat kalau beramal, amal apapun itu antara sebab dan hasil. Nah, tuh. Ya, jadi beramal itu gitu ya, melihat sebab dan hasil. Maksudnya apa? Nih, sebab-sebab itu banyak ya.
bisa disebabkan karena material. Material itu misalkan gini, kalau kita lapar, sebabnya lapar kita makan. Akhirnya apa? Kenyang, gitu ya. Karena kita haus, maka kita minum. Itu tadi sebabnya apa, Bu? Haus. Kemudian kita minum, hasilnya lega, gitu. Hausnya hilang. Tetapi ada juga sebuah hasil itu disebabkan bukan material saja, tetapi imaterial. Misalnya apa? Istighfar. Istighfar itu kan bukan makan atau apa gitu ya, Ibu sekalian. Nah, istighfar itu bisa ya menjadikan di dalam sebuah Quran surat Nuh ya, ayat 10 sampai 12. Nih. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, gitu ya. Dan Allah memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini maksudnya apa, Bu? Jadi ketika kita pengen punya anak, misalnya gitu ya. Ketika sangat kekeringan di samping sholat istisqa ya. Ketika kita punya keinginan, kekurangan harta dan sebagainya, banyaklah beristighfar. Nah, berarti apa tadi? Sebabnya tadi permasalahan hidup gitu ya. Yang kita lakukan apa? Imaterial, yaitu istighfar. Itu maksudnya. Jadi apa namanya? Imaterial itu artinya nih maknawiyah, spiritual gitu. Jadi dengan istighfar pun gitu ya, ternyata Allah gitu ya berjanji akan memberikan kebun-kebun, menumbuhkan kebun, menurunkan hujan gitu ya, memberikan anak, keturunan nih di situ. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian dilengkapi dalam sebuah hadis, barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Tuh. Kelapangan dari setiap kesedihan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Bu, jadi misalnya nih kita ini kesempitan gitu ya, sedang sedih gitu ya, ada banyak masalah, kesempitan ekonomi gitu ya. Maka di samping kita mencari sebab material, misalkan ya dagang gitu ya, atau hal-hal yang lain yang kita upayakan, jangan dilupakan gitu ya, sebab imaterialnya, yaitu apa? Ruhiyahnya. Salah satunya apa? Dengan banyak beristighfar. Tuh. Jadi banyak beristighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Karena Allah berjanji akan memberikan tadi ya, kelapangan dalam kesempitan, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Beristighfar. Kemudian contoh lagi, sedekah. Karena kan nggak ada hubungannya. Lah apa hubungannya sakit dengan sedekah? Tapi ternyata dalam hadis begitu, bahwa ketika kamu sakit bersedekahlah. Karena sedekah itu salah satu obat atau jalan kesembuhan. Tuh. Di samping mungkin kita minum obat gitu ya, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengejar sebab yang material, nanti kita akan kecewa. Atau hati kita ini menjadi tidak tenang ketika misalkan obat kita habis. Tetapi kalau kita menggabungkan antara material dan imaterial, maka kita akan dibantu dengan ketenangan itu, gitu. Kemudian doa juga bisa. Seperti kisahnya 3 orang pemuda yang terjebak dalam goa, yang ketutupan batu besar. Mereka berdoa, mengajukan amal-amal terbaiknya, gitu ya, dengan wasilah amal terbaiknya. Ya Allah, saya sudah berbakti kepada orang tua begini. Akhirnya apa? Batu itu terbuka, sehingga bisa keluar dari gua itu. Nah, sehingga apa Ibu sekalian? Terkadang gitu ya, sebab-sebab
imaterial atau ruhiyah maknawiyah kita itu gitu ya bisa membantu memberikan solusi dalam hidup kita. Bisa dengan istighfar, dengan doa, dengan sodako, kemudian dengan sholat istisqa juga itu termasuk sebab imaterial. Apa hubungannya sebenarnya gitu ya? Tetapi dengan sholat istisqa itu kan doa minta hujan gitu ya, maka Allah akan turunkan hujan. Nah di situ. Ya jadi semua amal itu tentunya akan bergantung dengan tadi sebab dan yang kita upayakan. Gitu. Dan kita harus menggabungkan antara keduanya. Jadi jangan hanya terjebak kepada sebab-sebab yang material doang. Pokoknya kalau sakit berobat ke rumah sakit yang internasional gitu ya, itu tok. Tapi begitu nanti dokternya nggak ada misalkan gitu ya, itu membuat hati kita itu menjadi tidak tenang. Tapi berbeda ketika kita gabungkan keduanya. Oh bismillah aku berobat, aku banyak bersedekah misalkan. Maka kita yakin ketika kita sembuh yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghafal Al-Qur'an misalkan. Ketika kita bisa menghafal, lancar menghafal, itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita gitu. Itu kalau kita mengandalkan sebab imaterialnya, ruhiyah maknawiyah kita. Kalau kita tinggalkan imaterialnya, maka itu kalau kita berhasil seakan-akan adalah keberhasilan diri kita sendiri. Tidak merasa itu bantuan dari Allah SWT. Padahal kalau tidak ada bantuan dari Allah, kita itu nggak bisa apa-apa, Bu. Puasa Ramadan, puasa 1 bulan penuh, gitu ya. Alhamdulillah kita sehat, gitu. Kita nggak sakit, kita qiyamul lail di masjid 10 hari terakhir, kurang tidur, tapi kita tetap sehat. Itu kalau bukan karena rahmat Allah itu nggak mungkin, gitu. Apalagi seusia kita Bu ya. Aduh, sudah nenek-nenek gitu ya, Ibu sekalian. Itu kadang kena angin aja masuk angin gitu kan. Tapi karena gitu ya, kita mengandalkan gitu ya pertolongan dari Allah SWT, alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan karena ini landasan Ibu sekalian ketika kita beramal. Baik itu amalan apapun dan juga termasuk amalan kita terhadap Al-Qur'an gitu. Keberhasilan kita itu tidak lepas dari pertolongan Allah SWT. Ya. Jadi di situ. Nah, Ibu sekalian, kalau kita ingat Al-Qur'an itu sukses ya mengubah masyarakat jahiliyah zaman dulu menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Jadi para sahabat itu kan khairu ummah. Orang-orang generasi terbaik itu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berlanjut gitu ya kepada khilafah gitu ya. Ada Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah gitu ya. Dan seterusnya berabad-abad berlanjut gitu ya. Al-Qur'an telah membangkitkan ya, di situ mereka gitu ya dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an saat itu dengan Al-Qur'an sekarang yang Ibu pegang itu sama, enggak berubah sedikit pun walaupun hanya 1 huruf. Sama. Tapi kenapa saat ini ya, kita belum mampu bangkit bersama Al-Qur'an? Ya tadi banyak orang yang banyak tilawahnya Al-Qur'an, tapi kok omongannya masih menyakitkan ya, misalkan. Kok enggak berubah sih? Banyak tilawah Quran tetapi kok masih pelit. Misalkan gitu ya. Padahal dalam Al-Qur'an alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang selalu apa? Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa dia itu gitu ya misalnya. Kok pelit sih? Nah,
untuk kebaikan maksudnya pelitnya ini. Misalnya gitu ya. Nah, kenapa mereka berhasil? Karena Rasulullah dan para sahabat itu mengarus utamakan Al-Quran dalam kehidupan dan dakwah mereka. Maksudnya mengarus utamakan itu Al-Quran sebagai landasannya. Gitu. Kemudian juga menghadirkan kemukjizatan Al-Quran nih di sini. Dan fungsi utama Al-Quran sebagai sumber kekuatan spiritual. Nih, yang terus-menerus ya menginspirasi dan memotivasi dalam amalnya. Kita itu misalkan gini Bu, kita punya barang tuh di rumah. Mesin cucinya mereknya misalkan Lux. Kalau rusak, kita kemana Bu? Ke servis Lux kan? Ya enggak? Kita punya kompor gas Modena. Kita mau servis karena ada rusak kemana? Ke Modena, karena yang tahu persis yang membuat kan gitu. Nah hendaknya kita tuh sebenarnya hidup itu yang menciptakan siapa sih? Ya Allah SWT. Kenapa kalau ada masalah ke dalam kehidupan kita nggak bertanya kepada yang menciptakan? Gitu. Nah ini yang kita terkadang lupa gitu. Lah, padahal setiap hari sehari-harinya kalau kompor kita rusak Modena ya kita mesti manggilnya servis Modena gitu ya. Karena kita yakin yang buat Modena berarti yang ngerti banget ya Modena itu gitu. Karena kita yakin mereka tahu. Sebenarnya harusnya kita begitu Ibu sekalian dalam kehidupan ini ketika kita punya masalah dalam hidup, ya mari kita kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Karena apa Ibu sekalian? Al-Quran itu dihadirkan wahadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab aku ciptakan dengan penuh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi ikutilah yaitu Al-Quran dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi itu kuncinya jelas Bu. Kita itu diminta, memang Al-Quran itu sebagai tadi ya penuh dengan keberkahan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita pengen mendapatkan berkahnya Al-Quran, maka fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah agar kalian mendapat rahmat. Jadi jelas Bu ya rumusnya ya sebenarnya ya. Rumus dalam Al-Qur'annya itu sangat jelas sekali. Oleh karena itu Ibu sekalian, dengan diawali tilawah tadi ya, berbagai macam interaksi kita terhadap Al-Qur'an dari tilawah sampai menghafal Qur'an tadi. Maka mudah-mudahan itu menjadi bagian sebab Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, Ibu-ibu sekalian, tadi ya, makanya kebangkitan, istilahnya, kebangkitan kaum muslimin ya, di zaman Rasulullah dan para sahabat yang dilanjutkan dengan para khilafah Utsmaniyah, Abbasiyah dan seterusnya, itu mereka bisa sukses berhasil karena apa? Al-Quran itu dijadikan sebagai inspirasi, motivasi dalam hidupnya. Makanya mereka bisa berhasil. Nah, Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ya, ayatnya 52. Maaf Bu. Sebentar. Sebentar Bu. Yang ini dulu.
Quran surat Ar-Ra'd dulu. Ar-Ra'd ayat 31. Ya. Yang Al-Quran itu mampu menggeser gunung, membelah batu, dan berbicara dengan orang yang sudah mati. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat dahsyat. Di situ digambarkan gitu ya, Al-Quran itu mampu menggeser gunung. Itu bagaimana kekuatannya gitu. Allah itu masih sampai mengibaratkan seperti itu. Mampu membelah bumi, mampu berbicara dengan orang yang sudah mati. Dan juga Al-Quran itu membuat rambut Rasulullah SAW itu beruban. Dalam sebuah hadis ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Abu Bakar radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, dan idza syamsu kuwirat telah membuatku beruban. Saking takutnya Rasulullah SAW gitu ya, ketika membaca ayat-ayat ini. Itu salah satu dampak Ibu sekalian ya, pengaruh Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian juga ada kisah nih, di perang Dzatur Riqa, ya, namanya Abbad bin Bishr, seorang sahabat ya, namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika sholat malam berdiri, kena anak panah itu 3. Saat beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beliau tidak merasakan sakit. Sampai begitu, itu pengaruhnya itu Bu, Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian kalau kekinian nih Bu, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, kenapa mereka itu mampu bertahan? Coba bayangin aja Bu, diboikot, makanan nggak bisa masuk hanya sangat sedikit. Kemudian juga listrik dimatikan, air nggak ada. Lalu kita aja mati listrik sejam aja sudah ributnya setengah mati. Ya enggak? Kalau listrik kita kan sekarang ini akhir-akhir ini kan lagi sering dipadamkan gitu ya. Entah alasannya efisiensi atau apalah. Kita aja, ya Allah ini kok lama banget sih. Gitu. Baru sejam Bu, mereka berbulan-bulan. Tapi kenapa mereka itu bisa bertahan? Salah satu faktornya adalah Al-Quran. Mereka itu Bu, anak-anak kecil, sambil main-main di reruntuhan gedung. Enggak kayak anak sekarang, di sini mainnya TikTokan. Gitu ya. Pegang handphone kan gitu. Kalau anak di sana Bu, hafalan Quran Bu. Padahal di reruntuhan gedung seperti itu. Masya Allah. Dan mereka ditawarin untuk dievakuasi enggak mau. Karena memang punya tugas gitu ya. Mereka itu merasa punya tugas menjaga Al-Aqsa. Tuh. Sampai seperti itu gitu. Itu karena apa? Al-Quran. Jadi Masya Allah. Kemudian juga pada pertempuran nih, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat ia menggambarkan kepada Umar tentang para mujahid di pertempuran Qadisiyah. Beliau itu ditanya, beliau itu melaporkan gambaran pasukan di perang Qadisiyah itu seperti apa. Sa'ad bin Abi Waqqas menggambarkan mereka itu para mujahid ketika malam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti lebah, ngungung gitu ya. Itu saya bisa membayangkan Bu, anak saya ketika di pesantren, ya,
itu kan karena pesantren, salah satu pesantren tahfiz Quran, saya pernah mengantarkan pagi-pagi subuh buta gitu ya. Itu anak-anak semua di masjid tuh sih seperti lebah kayak gitu Bu, mung gitu. Jadi bisa membayangkan. Jadi di sini juga digambarkan begitu. Para mujahid itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti lebah. Kalau siang seperti singa. Jadi ya malam itu mereka tilawah Quran. Ketika siang seperti singa, kita bisa membayangkan singa itu kayak apa. Itu gambaran para mujahid itu seperti itu Bu. Makanya mereka diberi kesuksesan oleh Allah SWT. Kemudian lagi ketika menggambarkan ya penaklukan Afrika. Abdullah bin Zubair, beliau juga menceritakan kondisi mujahid saat itu. Itu juga sama. Ketika di malam hari, para mujahid itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti lebah. Jadi membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian para kaum kafir Quraisy itu melewatkan malam dengan minum-minuman keras dan mencari hiburan. Maka Allah itu menurunkan kesabaran kepada para mujahid yang akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah, jadi bisa kita kesimpulkan Ibu sekalian, kekuatan Al-Quran itu pengaruhnya luar biasa. Dan itu ternyata sekali lagi gitu ya, di Gaza pun juga demikian. Dan banyak Bu cerita gitu ya, dari sana. Obat-obatan itu kan terbatas Bu. Padahal orang-orang mujahid di sana itu kan banyak yang luka. Makanya harus dijahit gitu ya, dioperasi dan sebagainya. Tidak ada obat bius. Tapi apa Bu yang mereka lakukan? Sambil dijahit di sini melantunkan hafalan-hafalan Qur'annya Bu. Sehingga Pak Allah itu memberikan kekuatan tidak merasa sakit. Karena kekuatan Al-Quran. Nah, maka tentunya mari kita jadikan Ibu sekalian Al-Quran itu sebagai bagian dari hidup kita. Bukan bagian dari waktu luang kita. Jadi jangan sekedar, oh karena ada waktu luang, ya deh. Tapi memang benar-benar merupakan bagian dari kehidupan kita. Berarti apa? Direncanakan, diberi waktu lah istilahnya gitu ya. Kalau nunggu sisa waktu Mbak, kita nggak sisa-sisa. Ya nggak Bu? Kita itu kan ibu-ibu itu sok sibuk banget itu loh. Ya emang sibuk benar. Ya kan urusan suami, nanti urusan anak, nganter anak, jemput anak, masak di rumah dan seterusnya. Kalau tidak diberi waktu, nanti ya kita tidak menyentuh Al-Quran. Gitu. Maka harus diberi waktu. Nah Ibu sekalian, kalau mukjizat Al-Quran saja mampu menggeser gunung, mampu membelah batu, mampu berbicara dengan orang mati, maka apa kira-kira yang dilakukan Al-Quran terhadap diri kita? Nih, ya, jika Al-Quran itu telah masuk di dalam lingkaran pengaruhnya dalam hidup kita. Nih, kalau kita sudah, nih istilahnya ibunya kalian, tadi ya menjadikan Al-Quran itu bagian dari hidup kita, hati kita sudah dipengaruhi oleh Al-Quran, maka apa yang akan dilakukan Al-Quran terhadap hidup kita? Nah, dalam sebuah hadis itu menjanjikan bahwa barang siapa hidup bersama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan jaminan hati, kelapangan hati, dan perubahan hidup, perubahan kondisi hidup. Itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Jadi di situ ya Ibu sekalian, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan. Nah, namun tentunya sekali lagi Ibu sekalian, bahwa tadi gitu ya, semua amal salah termasuk juga Al-Quran tadi ada sebab dan hasilnya. Kalau kita tekun tadi ya, terus dengan diawali niat yang benar gitu ya, maka insya Allah janji Allah itu benar.
yaitu Allah akan memberikan kelapangan hati dan juga perubahan dalam hidup kita. Perubahannya apa? Ya tadi salah satunya ketika kita punya kesempitan, maka Allah akan lapangkan. Ketika kita punya kesempitan ekonomi, maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Ibu sekalian, tidak ada rugi sedikit pun ketika kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Yang diawali dengan tilawah, Ibu sekalian, tilawah itu membaca. Dan saya melihat semua yang ada di sini sudah dikaruniai Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, gitu ya, ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Al-Quran. Karena satu huruf mendapatkan 10 pahala. Itu baru awal tuh Bu, membaca. Belum tadi kita menyiapkan hati kita tazkiyah, membersihkan hati kita agar supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita terima. Di Al-Quran itu hanya bisa diserap oleh hati yang bersih. Kalau hatinya kotor maka ada penghalang. Penghalang antara hati dengan ayat-ayat Al-Quran. Kayak ada tembok gitu ya di situ. Makanya harus bersih. Terus kita berusaha taklim, belajar dan mengajarkan. Kita juga berusaha untuk tadabbur Quran agar supaya kita memahami gitu ya ayat Al-Quran. Kemudian terakhir kita menghafal Al-Quran. Tahfiz Quran gitu. Itu insya Allah Bu, kalau tahfiz Quran itu bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Kenapa? Satu ayat saja kita ulang-ulang berpuluh kali. Makanya tidak usah merasa apa sih lupa-lupa mulu gitu ya. Akhirnya apa? Ulang lagi. Ya enggak apa-apa. Wong diulang juga dapat pahala. Ya kan Bu? Diulang itu kan dapat pahalanya Bu. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa, nikmati saja. Agar supaya pas sekali lagi Bu, memori otak kita itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memorinya itu didominasi dengan ayat Al-Quran. Gitu. Hati kita juga cahayanya ditempati oleh cahaya Al-Quran. Insya Allah ya kehidupan kita akan dijamin oleh Allah gitu. Karena sekali lagi ya kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya. Mungkin itu ya Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan pengingat tentunya. Saya yakin Ibu sekalian mungkin sudah mulai gitu ya rajin tilawah, sudah mulai menghafal Quran. Ya. Ini sebagai penguat mudah-mudahan amal kita ini bisa konsisten. Bertahan lama, tidak mudah lelah. Karena gangguan, ancaman kita itu di situ gitu ya. Sering kita tuh merasa lelah, merasa capek, merasa sibuk gitu ya. Padahal sekali lagi berkahnya Al-Quran itu sangat besar. Ya. Beda Bu, kan itu ruhiyah, ruh. Kalau yang saya omongkan tadi itu ruhiyah, itu spiritual, maksudnya gitu. Ada dalam Al-Quran itu ya Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu sebagai ruh. Tuh Bu, di Quran surat, sebentar Ibu sekalian. Iya. Ruhiyah tadi ya saya katakan, ruhiyah itu spiritual, maknawiyah, keimanan, gitu ya, Ibu sekalian yang dimaksud itu. Nah, di Quran surat Asy-Syura ayat 52 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Nih.
Dan demikianlah Allah wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Allah yang menyebut Al-Quran dengan kata ruh. Kenapa? Seperti hanya ruh bagi manusia. Bu, kalau orang sudah dicabut ruhnya, itu gimana Bu? Mati, jadi mayit kan gitu ya. Enggak bergerak. Ibaratnya sebagai seonggok daging. Tangannya aja begini dibeginiin kan gitu ya. Dimandikan itu kan kalau mau dibuka kan diginiin Bu. Maksudnya tidak bisa sendiri, harus dengan dibantu. Enggak punya peran apa-apa. Enggak bisa melakukan apa-apa kalau ruh itu dicabut. Demikiannya juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai ruh. Seperti hanya ruh bagi jasad. Kalau kita hidup tanpa Al-Quran, maksudnya begitu. Kalau kita hidup jauh dari Al-Quran, maka kehidupan nggak ada gunanya, Bu. Gitu. Seperti ruh dalam jasad. Nah, jadi itu gitu ya. Nah, kemudian itu namanya ruhiyah ya, Ibu sekalian. Jadi apa namanya? Ya maknawiyah, spiritual. Spiritual misalkan ya tadi dengan istighfar. Dengan istighfar maka tadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak, melapangkan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian tadi ditanya adalah ruqyat. Nah, di sini ya Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan ruqyat? Apa namanya? Kalau apa istilahnya Bu itu? Apa istilahnya yang kalau dengan teropong itu apa, Bu? Kalau puasa itu ngelihat hilal itu apa, Bu? Apa? Itu apa namanya? Melihat hilal itu ya. Saya sebentar. Itu sebentar. Jadi kalau ruqyah beda lagi ya. Ruqyah itu tadi kan ruhi. Ruhi kan pakai hak ya. Ruhiyah itu spiritual, maknawiyah. Kemudian kalau ruqyah pakai Q gitu ya. Dengan sistem ruqyah, ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan gitu ya untuk menghilangkan pengaruh jin, setan dalam tubuh manusia gitu. Itu namanya ruqyah gitu. Ya. Kemudian kalau ruqyat, maksudnya ruqyat itu mungkin bahasa Arabnya apa, Bu? Takutnya itu bahasa Jawa gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Bu? Kenapa? Lah ya, barangkali ada yang paham itu, Ibu sekalian. Ya, PR berarti buat saya. Ruqyat. Ha, ya hilal kan, maksud saya itu tadi. Ha, pakai, lah ya pakai K kan? Ha, iya. Iya maka yang tadi Q itu pak rukyah itu, yang pengobatan itu. Iya betul. Ya jadi apa namanya? Kalau mungkin bahasanya rukyat ya, rukyat. Jadi bahasa populer bukan gitu ya. Eh, Ketika akan menentukan gitu ya saat permulaan bulan seperti pakai teropong hilal, melihat melihat hilal itu rukyat. Kenapa? Mm-mm.
Pakai K apa pakai Ki? Oh iya, ya udah benar. Kalau pakai Ki itu ya pengobatan tadi, yang agar supaya pengaruh setan jin itu keluar dari tubuh kita atau dari rumah dan itu diruqyah itu. Kalau ruqyat pakai K itu akan menentukan awal bulan. Ketika menentukan satu Muharram, menentukan apa namanya tuh satu Syawal dan sebagainya gitu. Ya gitu Bu. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, sama-sama Ibu. Heeh, heeh. Iya. Ya bisa, bisa. Oh, maksudnya ini membaca. Iya. Ya, jadi apa namanya? Memang kalau sholat sunnah kita boleh sambil membaca. Kalau sholat sunnah ya. Sekarang sudah ada metode atau model kayak gitu tadi di depan kemudian kita baca. Tetapi ketika kita sudah menghafal, sudah hafal nih, itu mungkin memang berbeda ya, Ibu sekalian rasanya ketika kita sholat, kemudian kita memang sudah hafal dan sudah ketika seseorang menghafal itu berusaha memahami maknanya. Pasti begitu. Kenapa? Kalau enggak paham makna, maka akan mudah hilang. Tapi kalau dipahami dengan maknanya, dihafal dengan maknanya, maka dia akan lebih awet nempel. Dan kita bisa merasakan gitu ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin dan seterusnya. Jadi ya boleh Mbak, maksudnya cuman kalau pengen murojaah ya jangan pakai baca. Ya. Menurut saya itu kan mengulang hafalan ya, untuk memantapkan. Jadi kalau saya menghafal itu saya pakai untuk Qiyamul ya. Qiyamul itu biasanya mantap. Mantap itu dalam artian ya nempel lah gitu hafalannya gitu. Diulang-ulang dipakai di sholat Qiyamul misalnya begitu. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian semuanya karena menghafal Al-Quran itu suatu hal yang dihindari. Banyak yang enggak mau. Susah ngapalin itu. Ngapain sih capek-capek ngapal, dibaca aja bisa. Ada yang begitu juga gitu ya. Padahal ya tadi ada keutamaan tersendiri. Menghafal Quran itu salah satu ya, bentuk interaksi dengan Al-Quran. Ya memang salah satunya. Kan ada tilawah, ada tazkiyah, tadabur, taklim, tahfiz gitu ya. Tetapi tentunya ada nilai tersendiri tadi ketika kita menghafal Al-Quran. Dan kalau kita menghafal Al-Quran itu berarti kita sudah siap sibuk bersama Al-Quran. Nah, saya yakin Bu, ibu-ibu sekalian yang sudah mulai menghafal di sini mesti sibuk dengan Al-Quran. Karena berusaha untuk murojaah terus. Gitu. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Mau sibuk kok dengan Al-Quran kan seneng Bu ya. Gitu. Pengennya menghafal, kita sambil jalan ngapalin, sambil apa saja gitu ya. Akhirnya apa? Kita hidup dekat dengan Al-Quran gitu. Dan saya yakin semua itu bisa menghafal. Tadi yang dituntut bukan kecepatan. Tidak apa-apa gak banyak-banyak, pelan tapi nambah. Misalnya kita pengen dari juz 30. Ya gak apa-apa juz 30 Bu. Dari An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il adim. Terus satu hari satu ayat saja nggak apa-apa Bu. Tapi apa tadi? Kuncinya adalah amal yang tekun.
Insya Allah kalau tekun Ibu sekalian, mau 5 tahun, mau 10 tahun, maupun 15 tahun, kalau kita sudah meniatkan menghafal Al-Quran, ketika kita meninggal belum selesai 30 juz, Allah sudah menghitung kita menjadi seorang penghafal Quran. Maka mari kita berani untuk punya visi besar, yaitu menghafal Quran. Karena tadi, misalnya kita sudah bismillah, aku pengen menghafal Quran. Baru dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz, terus Allah memanggil kita, maka itu sudah dihitung kita sebagai penghafal Quran. Nah, jadi nggak apa-apa, Bu, jangan takut, Bu. Bismillah gitu ya. Seperti halnya ketika kita sudah berniat untuk ibadah haji, nabung kita lakukan. Tapi ternyata Allah sudah manggil duluan. Itu kita sudah dihitung, Ibu, menjadi amal haji kita. Gitu. Ya, jadi itu ya Ibu sekalian. Masih ada lagi? Sudah? Oh, sudah ya. Oke, baik. Ya, demikian ya Ibu sekalian, hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Tentunya kita memohon kepada Allah kemudahan, gitu ya, kesabaran dalam kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagai penutup, makan durian bersama kekasih. Jangan lupa ngajak Pak Mamat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ditutup dengan doa. Baik Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis kita pada pagi dan sampai siang ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari majelis yang kita hadiri saat ini. Dan tentunya kita berharap semoga malaikat memohonkan ampun kita kepada Allah SWT, dan Allah akan membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahal azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma barik umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakan wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil khair wa min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin amin ya rabbal alamin.